Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 MIPA 4. Kelompok ini beranggotakan nama saya Muhammadul Faiza. Nama saya Mutianti. Nama saya Fauzia Fitri. Nama saya Novidianti. Nama saya Rudi Chandra. Nama saya Safi Al-Afkar. Kelompok kami membahas tentang perumusan teks proklamasi. Selama proses pembelajaran, kami dibimbing oleh Bapak Nur Azmi SPD sebagai guru mata pelajaran sejarah. Video ini dibuat pada tahun 2020 sebagai pemenuhan tugas akhir semester genap. Setelah peristiwa Rengas Dengklok, rombongan Insinyur Soekarno kembali ke Jakarta sekitar pukul 23 WIB. Tepat pada tanggal 16 Agustus 1945, semula tempat yang dituju adalah Hotel Das Indes atau Duta Indonesia. Namun tidak jadi karena pihak hotel tidak mengizinkan kegiatan apapun selepas pukul 22.30 WIB. Di hotel yang terletak di Jalan Gajah Mada ini, pada pagi sebelumnya juga telah direncanakan pertemuan anggota PPKI, tetapi pihak Jepang melarangnya. Dalam keadaan demikian, Ahmad Soebarjo membawa rombongan menuju rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Di rumah Maeda telah hadir para anggota PPKI, para pemimpin pemuda, para pemimpin pergerakan, dan beberapa anggota Cho Sang-in yang ada di Jakarta. Setelah berbicara sebentar dengan Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Soebarjo, maka kemudian Laksamana Maeda meminta diri untuk beristirahat dan mempersilahkan para pemimpin Indonesia berunding di rumahnya. Para tokoh nasionalis berkumpul di rumah Maeda untuk merumuskan teks proklamasi. Kemudian di rumah Maeda dirumuskan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ketika peristiwa bersejarah itu berlangsung, Maeda tidak hadir tetapi Miyoshi sebagai orang kepercayaan Nishimura bersama Sukarni dan Sudiro menyaksikan Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Soebarjo membahas perumusan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Soekarno pertama kali menuliskan kata pernyataan proklamasi sebagai judul pada pukul 03 WIB. Ahmad Soebarjo menyampaikan kalimat "Kami bangsa Indonesia" dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Muhammad Hatta menambahkan kalimat "hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya." Soekarno menuliskan Jakarta 17 Agustus 1945 sebagai wakil-wakil bangsa Indonesia sebagai penutup. Pada pukul 4 waktu Indonesia Barat, Soekarno meminta persetujuan dan tanda tangan kepada semua yang hadir. Sebagai wakil-wakil bangsa Indonesia, para pemuda menolak dengan alasan sebagian yang hadir banyak yang menjadi kolaborator Jepang. Soekarno mengusulkan agar teks proklamasi cukup ditandatangani dua orang tokoh, yakni Soekarno dan Muhammad Hatta. Atas nama bangsa Indonesia, usul Soekarno tersebut diterima dengan beberapa perubahan yang telah disetujui, maka konsep itu kemudian diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Perubahan-perubahan dalam naskah proklamasi. Dari naskah klat menjadi naskah otentik, kata-kata wakil-wakil bangsa Indonesia diganti dengan atas nama bangsa Indonesia. Merupakan penulisan tanggal pada naskah yaitu Jakarta 17/8/05 diubah menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Tahun 05 merupakan singkatan dari tahun Jepang yaitu tahun Sumerah yang menunjukkan tahun 2605 yang bertepatan dengan tahun 1945 Masehi.
Pertemuan dini hari itu menghasilkan naskah proklamasi agar seluruh rakyat Indonesia mengetahuinya. Naskah itu harus disebarluaskan. Maka timbullah pada saat itu persoalan tentang cara penyebaran naskah tersebut ke seluruh Indonesia. Soekarni mengusulkan agar naskah tersebut dibacakan di lapangan Ikada yang telah dipersiapkan bagi berkumpulnya masyarakat Jakarta untuk mendengar pembacaan naskah proklamasi. Namun Soekarno tidak setuju karena lapangan Ikada merupakan tempat umum yang dapat memancing bentrokan antara rakyat dengan militer Jepang. Ia sendiri mengusulkan agar proklamasi dilakukan di rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 dan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan ia bersama Hatta di tempat itu pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.